Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dan kita memuji menyembah. Kita tahu di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada kesembuhan dan Tuhan menyediakan berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pagi ini kami kembali datang. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Amin. Nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami melakukan aktivitas pada hari ini. Ya Tuhan, di atas segala sesuatunya biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menjamah seluruh kehidupan kami. Apabila ada yang sakit, oleh kuasa bilur-Mu mereka sembuh. Amin. Yang berbeban berat Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut hadirat-Mu, kami sambut pribadi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
tiada yang lain, tiada yang lain, Yesus. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan adalah letak kekuatan kami, orang-orang yang percaya. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami terbang tinggi seumpama Raja Wali. Kami menemukan kekuatan yang baru. Berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam segala perkara, ya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, seluruh pengharapan kami dapat menanggungnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, atas pikiran dan hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah dia berkuasa ya Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan telah memimpin kita. Sekarang kita memasuki minggu pertama di bulan yang kelima, di bulan Mei, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Di Jumat pertama pada bulan ini, kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, saat teduh di GB Afia Renungan Pagi. Saya rindu Bapak Ibu, pagi hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema dari khotbah saya bicara soal tangguh di dunia yang rapuh. Di masa-masa seperti sekarang ini, dunia sedang bergerak menuju kecepatan yang begitu tinggi, membuat banyak orang yang tidak tangguh mengalami kerapuhan di dalam hidupnya, menuju kepada kehancuran di dalam hidupnya. Dan sebagai orang-orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap kita, yaitu orang-orang percaya dalam perjalanan iman kita, seperti yang dia ingatkan kepada jemaat di Roma, bahwa iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen bukan hanya tentang pengajaran, tetapi tentang praktek hidup sehari-hari. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, sesungguhnya kita menemukan ada 3 sikap utama yang harus menjadi gaya hidup dari orang-orang percaya di dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan, agar setiap kita tetap tangguh di dunia yang rapuh hari-hari ini. Mari kita lihat dengan cepat 3 sikap itu, bahwa kita harus tangguh di dunia yang rapuh. Yang pertama, sikap pertama yang harus kita miliki adalah kita harus menjadi pribadi yang bersukacita di dalam pengharapan. Sukacita orang Kristen tidak tergantung pada keadaan dunia ini, tidak tergantung kepada kehidupan kita secara jasmani, tidak tergantung kepada orang-orang di sekitar kita, tidak tergantung dari apa yang kita miliki, atau penghormatan yang kita terima di dalam kehidupan kita, atau sesuatu yang kita peroleh di dalam kehidupan kita di dalam dunia. Bukan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, harusnya sukacita orang Kristen itu berakar pada pengharapan akan janji-janji Allah, terutama pengharapan akan kehidupan yang kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-5, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan kita akan janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus telah Allah curahkan dalam kasih-Nya yang melimpah-limpah, yang bisa kita rasakan di dalam hati kita. Ini adalah sukacita yang penuh ketika kita mengharapkan setiap janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita.
Walaupun dunia tidak stabil, dunia sangat rapuh hari-hari ini, tapi pengharapan kita di dalam Kristus memberikan sukacita sejati. Amin. Amin. Bapak Ibu, ingat pengharapan kita kepada Kristus itu harus kita pegang kuat-kuat. Janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan janji kehidupan kekal yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita akan digenapinya bagi kita. Seorang teolog hamba Tuhan bernama John Stott berkata bahwa sukacita Kristen tidak bergantung kepada keadaan. Karena sukacita itu berakar pada janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Ingat bahwa sukacita kita bergantung kepada pengharapan di dalam Kristus. Pada janji-janji Allah yang tidak pernah berubah, yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang tangguh menghadapi ke depan, hari-hari depan yang rapuh. Sikap kedua yang harus kita miliki adalah kita harus sabar ketika kita sedang ada di dalam kesesakan. Kesabaran ini adalah sikap yang dengan sadar, dengan hati yang siap untuk menanggung penderitaan yang ada di depan kita dan kita tidak menyerah di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan mengajarkan bahwa berapa kali kita jatuh pun kita akan bangkit kembali. Orang benar itu 6 kali jatuh dan akan bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau kita jatuh 4 kali, kita harus bangkit 5 kali. Kalau kita jatuh 5 kali, kita harus bangkit 6 kali. Sebab apa? Kita harus sabar menghadapi setiap kesulitan, setiap kesesakan, setiap penderitaan yang menyerang kehidupan kita. Tuhan mau kita tangguh di sana menghadapi semua dengan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Dan jangan khawatir bahwa roh Allah yang Dia curahkan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 dan ayat 23, kita akan menemukan salah satu buah roh dari 9 buah roh yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Alkitab, dalam Galatia pasal 5, kita menemukan salah satunya adalah bicara soal kesabaran. Itu artinya apa? Itu artinya kesabaran yang kita miliki di dalam hidup kita menunjukkan kedewasaan rohani kita. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Di sana Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun mereka berada di dalam jalan maut setiap waktu. Sekalipun Paulus kekurangan di dalam pelayanannya. Sekalipun Paulus menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Tapi dia katakan sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Dan sebagai orang percaya kita harus pegang janji firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan, pengalaman hidup Rasul Paulus yang sudah dia nyatakan kepada kita. Bahwa sebagai orang-orang percaya yang mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Kristus, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh tawar hati. Sekalipun ada kesulitan yang kita hadapi, sekalipun ada penderitaan yang menanti kita, sekalipun ada masalah yang tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Sebab kita harus percaya bahwa penderitaan-penderitaan sekarang ini adalah penderitaan-penderitaan ringan yang tidak melebihi kemuliaan kekal yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry pernah memberikan sebuah pernyataan tentang kesabaran ini. Dia berkata bahwa kesabaran dalam menghadapi
kesengsaraan di dalam kehidupan ini adalah penyerahan diri kita kepada kehendak Tuhan dan percaya kepada pemeliharaannya. Amin. Orang sabar di dalam Kristus tahu dia harus menghadapi setiap kesengsaraan dengan apa? Penyerahan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan, dan lebih daripada itu dia percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, di dalam kesesakan hidup kita, di dalam penderitaan hidup kita, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau percaya dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Amin. Ingat, saat tekanan hidup datang, kita dipanggil bukan untuk mengeluh, tapi untuk sabar dan tetap setia karena Allah menyertai dan Dia memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu, ingat pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Allah memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita sabar terhadap setiap kesesakan dalam hidup kita. Ada pepatah Indonesia berkata bahwa anjing menggonggong kapilah berlalu. Benar Bapak Ibu, setiap masalah ada masanya akan melewati hidup kita. Kita akan melihat Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Karena itu saat ini jika engkau sedang mengalami kesesakan, penderitaan dalam hidupmu, sabarlah di dalam Tuhan. Dan mintalah Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk sabar menghadapinya. Lihat bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam dunia yang rapuh adalah dengan sikap hati ketiga, yaitu bertekun di dalam doa. Ingat Bapak Ibu, doa bukan sekedar rutinitas yang kita kerjakan hari-hari ini. Benar, doa adalah nafas kehidupan rohani orang-orang percaya. Jika kita tidak berdoa, maka rohani kita tidak lagi bernafas. Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia jasmani tidak bernafas, itu artinya kita mati. Dan ketika kita tidak berdoa, itu artinya rohani kita mati dan kita mudah dihancurkan oleh musuh kita. Kita mudah dilindas oleh zaman yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa kita harus tekun di dalam doa kita. Sebab apa? Ketekunan di dalam doa menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Orang yang tekun berdoa adalah orang yang sadar diri bahwa dia tidak mampu dan dia membutuhkan Tuhan yang memberi kemampuan di dalam hidupnya. Dia tahu hanya dengan kekuatan Tuhan dia akan melewati setiap kesulitan demi kesulitan yang ada di depannya. Di kemudian hari Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata, berdoalah senantiasa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Bukan hanya pada jam-jam doa kita berdoa, tapi hati kita, roh kita tetap terhubung dengan Allah. Hati kita, roh kita tetap terkoneksi dengan Allah. Kenapa? Karena kita sadar, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita sedang berjalan menuju kegagalan di dalam hidup kita. Berapa banyak contoh-contoh di Alkitab. Contoh-contoh orang hidup orang-orang yang hari-hari ini hidup nyata, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka tidak lagi berdoa dan mengandalkan Tuhan, hidup mereka sesungguhnya sudah ada di dalam kehancuran. Karena itu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Charles Spurgeon pernah berkata, doa menarik tali di bawah dan lonceng besar berdentang di atas telinga Tuhan. Seperti menarik lonceng, kita menarik bawahnya, tapi di atas lonceng sudah berdentang. Itulah doa. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, sampai di telinga Allah. Ketekunan di dalam doa yang pertama itu menguatkan iman kita sudah pasti. Yang kedua menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga
Ini yang dialami oleh banyak orang-orang percaya yang berdoa sekalipun mereka ada dalam kesulitan, sekalipun mereka dalam penderitaan. Karena doa itu membawa damai sejahtera Allah mengalir di dalam hidup kita. Membawa damai di hati kita. Amin. Bapak Ibu, ada satu statement yang disampaikan oleh seseorang ya, dan sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan juga, penulis-penulis buku Kristen yang berkata, orang yang berlutut di hadapan Allah dapat berdiri di hadapan siapapun. Amin. Artinya ketika kita berlutut di dalam Allah setiap hari, kita bisa menghadapi apapun yang ada di depan kita. Karena Allah memberi kesanggupan di dalam kita. Ketangguhan kita bukan dari kekuatan kita. Ketangguhan kita terletak seberapa kuat kita berdoa. Di dalam doa Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada kita. Di dalam doa iman kita dikuatkan. Di dalam doa kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Saya akan simpulkan pada pagi hari ini. Ada 3 kunci kehidupan orang-orang Kristen untuk tetap tangguh dalam dunia yang rapuh berdasarkan Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang pertama, sukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, kesabaran dalam penderitaan. Dan yang ketiga, ketekunan di dalam doa. Mari jadikan ini menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu betapa rapuhnya kami. Karena itu Tuhan, Engkau memberikan sebuah tuntunan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi semata-mata oleh karena kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bersuka cita di dalam pengharapan kami, sabar di dalam kesesakan kami tetap tekun berdoa sekalipun kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kami. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, sebab kami percaya segala sesuatu yang kami alami, yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan ketika kami dicobai, Engkau sendiri ya Allah yang menyediakan jalan keluar bagi kami sehingga kami dapat menanggungnya. Kami bisa melewati itu semua di dalam Kristus dan mengalami kemenangan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu pada saat ini yang mendengarkan renungan ini, biar hati kami Tuhan dipenuhi, diliputi oleh kasih dan damai sejahtera Tuhan. Dipenuhi oleh anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhan akan buat berhasil. Sebab dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati usaha, berkati bisnis, berkati keluarga, berkati studi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.